sesuatu yang ingin dilihat ketercapaiannya selama pembelajaran berlangsung. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau misalnya materi kita seperti luas permukaan tabung tadi, awalnya dia kan bisa kita buatkan tujuan pembelajarannya menyebutkan unsur-unsur tabung, ya. Nah, kemudian menggambarkan atau membuat jaring-jaring tabung, terus menemukan rumus luas permukaan tabung. Nah, itu tujuannya lebih rinci daripada indikator pencapaian kompetensi. Di indikator pencapaian kompetensi mungkin bunyinya begini, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan tabung. Nah, di dalam tujuan kita sudah merinci mulai dari menjelaskan, membuat, mengkonstruksi, menemukan. Nah, itu dia. Jadi tidak semuanya nanti aktivitas-aktivitas yang dicapai di dalam pembelajaran ini akan diukur melalui tes tertulis, gitu. Oke? Jadi kesimpulannya, jangan dikatakan banyaknya IPK sama dengan banyaknya tujuan pembelajaran. Lebih rinci tujuan pembelajaran daripada IPK. Karena ada beberapa yang akan pencapaiannya dilihat di dalam aktivitas yang dilakukan oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Dah? Berarti Bu, tujuan pembelajaran itu adalah langkah-langkah untuk mencapai sebuah IPK gitu ya Bu? Iya. Bisa dibilang seperti itu ya Bu? Aktivitas yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mencapai KD. Untuk bisa nanti IPK-nya bisa diukur ketercapaian dari KD. Baik Bu, terima kasih Bu. Masih boleh nanya Bu? Ya. Masih di KB1. Setelah tadi Ibu menjelaskan IPK dan tujuan, IPK kan untuk menandai ketercapaian KD. Iya. Dan tujuan untuk ketercapaian IPK gitulah ya Bu. Terus untuk mencapai tujuan itu kan nanti ujung-ujungnya kita akan merancang langkah-langkah pembelajaran ya Bu. Iya, betul. Pada langkah pembelajaran inilah yang ingin kami dapat ilmu dari Ibu, karena itu memasukkan begitu banyak unsur abad 21 Bu. Inilah yang buat kami pikir Bu. Mohon penjelasan di langkah-langkah itu Bu. Oke, Anda buka modul halaman 30. Halaman 30. Tabel 16 itu, Pak Zedri. Oke. Nah, ini betul-betul perlu kita cermati. Karena di sini sudah diperlihatkan di mana masuk IPK-nya, di mana masuk PPK-nya, di mana masuknya saintifik-nya, dan di tahap-tahapan dari model yang digunakan. Jadi, di dalam langkah-langkah pembelajaran, dikatakan di pembelajaran inovatif itu harus terintegrasi TIPEK, harus berorientasi HOT, harus ada PPK dan seterusnya, literasi dan sebagainya. Ya, nah, kalau ingin penjelasan, maka secara tertulis ini sudah bagus ini Pak Zedri. Ya. Ya. Terus kesulitan Anda di mana ketika menyusun RPP yang kemarin?
Itu dicontohkan memang sudah bagus, Bu. Sudah ada PPK, sudah ada neuroscience, sudah ada TIPEK. Iya. Ketika kesulitan itu, Bu, ketika apa namanya itu? Kita ke matematik itu, Bu, kan? Iya. Ketika memasukkannya itu ke materi matematiknya, itu yang agak sulit itu. Oh, misalnya apa ya? Misalnya apa? Kalau yang kami semalam itu, Bu, luas permukaan bola sama volume bola itu, Bu. Luas permukaan bola. Nah, persepsinya apa yang Anda berikan? Nah, persepsinya Saja jeruk misalnya kan? Saja jeruk, ya. misalnya apel gitu. Bisa bola itu sendiri. Ya. Kami jeruk yang kami pakai, Bu. Jeruk yang dipakai. Nah, itu kan sudah kita kaitkan dengan 4C itu komunikasi ya. Kita menyampaikan sesuatu yang diketahui oleh siswa, kemudian kita kaitkan dengan pengalamannya. Itu kalau kita hubungkan dengan 4C itu termasuk komunikasi. Nah, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita tunjukkan dalam bentuk jeruk yang sebenarnya, nanti juga di situ sudah ada saintifiknya mengamati. Nah, terus apa lagi? Kita hubungkan lagi ini ciptaan Allah, itu sudah masuk ke dalam spiritual, ya kan? Nah, jadi dirangkai kata-kata di setiap aktivitas pembelajaran di RPP, baik kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, kita memang menyusun setiap kalimat yang di dalam kalimat itu tercover apa yang dituntut oleh pembelajaran inovatif. Nah, itu triknya Pak Zedri. Ya? Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Bu. Berarti kalau kita membuat tujuan pembelajaran itu kan untuk HOTS kan KKO-nya mulai dari C3 sampai kan, Bu? C4. Nah, itu apa langsung mulai ke C4 atau mulai dulu dari C1-nya dulu, Bu? C1. C1 Tadi iya, tadi ada pertanyaan juga seperti itu. Kalau Anda masuk langsung ke C4 menganalisis atau C5 atau C6, nah di dalamnya secara tersirat C1, C2, C3-nya pasti akan ada di dalam proses berpikir siswa. Jadi boleh saja kita langsung ke hotnya atau Anda bisa saja mulai dari lotnya. Ya. Oh iya, satu lagi. Iya. Berarti kalau di IPK kita langsung ke hot saja itu nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, saya ini punya tujuan pembelajaran ya. Coba didengar ya. Dengan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan model discovery learning, siswa dengan disiplin, kritis, dan kreatif dapat dengan tepat menyebutkan definisi tabung, membuat jaring-jaring tabung, menentukan luas selimut tabung, menentukan luas permukaan tabung, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas selimut tabung, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Oke, sudah disimak bunyi tujuan pembelajaran? Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira menurut Anda, apa yang belum ada di dalam tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi? Belum ada.
PPK-nya ada, ya kan? Apanya, Bu? Nah, Itu T-nya, Bu. apa? IT, Ya. IT-nya. Apanya, Zedri? IT-nya, Bu. Nah, ya, IT-nya yang belum, ya kan? Nah, scientific-nya sudah ada. Mengamati, menanya. Itu Oh, sertifikatnya, Bu. discovery learning-nya sudah ada. PPK-nya sudah ada. Hot-nya sudah ada kah? Hotnya Menyebutkan definisi tabung, membuat jaring-jaring tabung, menentukan luas. membuat tuh hotnya, Bu. Nah, membuatnya hotnya kan? Iya, Bu. Nah, ya kan? Menyelesaikan masalah juga hot, gitu. Nah, coba kalau saya kembali ke ini, ke apa? Ke KD-nya, ke KD. KD, bunyi KD 3-nya membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Sedangkan KD 4-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Itu bunyi KD-nya. Nah, di pertemuannya ini terkait hanya dengan selimut dan luas permukaan tabung saja. Lalu IPK-nya untuk pengetahuan ada 2, untuk keterampilan ada 3, sedangkan di tujuannya ada 6. Tadi pertanyaan Ibu Cici, pertanyaan yang lain, IPK sama banyaknya dengan tujuan. Tidak kan? Tidak, Bu. Tidak banyak, tidak sama, gitu. Nanti bisa saya share juga ini nanti ya, apa ini contoh, sebuah contoh RPP tetapi belum inovatif. Nah, itu. Bisa Anda konstruksi lagi supaya menjadi RPP yang inovatif. Baik, kita masuk lagi, sudah jam 9.13, kita masuk ke yang berikutnya. Yang KB2, tim. Nah, sebenarnya inti persoalannya di KB1. Ya, nanti akan ikut STEAM, akan ikut blended learning dan PJBR. Baik, kita ke STEAM lagi. Bagaimana menurut Anda? Apa komentar yang dapat Anda sampaikan terkait dengan STEAM? Silakan yang lain. Nanti kita nggak ketemu lagi. Iliani, ada yang mau disampaikan? Iya, Bu, ini, Bu. Kalau di STEAM itu kan ada 5 kompetensi ini yang harus dimasukkan ke dalam pembelajaran kita. Nah, apakah memang harus 5-5-nya itu ya, Bu, dimasukkan ke pembelajaran kita gitu, Bu? Oh, tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti. Sesuai dengan kebutuhan. Oh, jadi minimal itu harus Sama berapa dengan, ya, Bu? Minimal harus berapa biar dikatakan dia pembelajaran STEAM ya, gitu? kan misalnya kan ada sainsnya, Ya. ada engineeringnya, ada teknologinya, ada arts-nya, terus ada matematiknya. Ya. Ya, kalau di dalam teori-teori itu tidak ada dikatakan minimalnya berapa, tetapi kan dia STEAM itu harus tertanam dan harus ada terintegrasi. Iya. Nah, jadi sesuai dengan materi yang kita berikan, mau yang kita pakai tertanamkah atau yang terintegrasi. Kalau tertanam, yang mananya yang akan tertanam. Begitu. Kalau materi kita tidak membutuhkan teknik, tentu kita tidak paksakan engineeringnya, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya materi kita tidak membutuhkan apalagi teknologi, misalnya Anda tidak pakai video, Anda tidak pakai PowerPoint misalnya, Anda lakukan dengan cara lain. Nah, tentu tidak mesti teknologinya masuk. Oke? Ya, Bu.
Tapi saya tidak menemukan berapa minimal boleh masuk itu, saya tidak menemukan. Soalnya kalau yang di modul sebelumnya itu Bu, kan ada video yang ada guru itu dia studi banding ke Korea. Nah katanya kalau di Korea itu STEAM itu minimal dia memakai 3 unsur gitu Bu. Oh gitu, ya. Dan ya. tidak boleh kurang dari 3, katanya seperti itu. Oh begitu. Oh. Iya. Tapi kalau Kalau di saya pelajaran matematika ini saya masih ini sih meragukan Tengok. yang mana materi yang cocok dipakai untuk STEAM gitu. Iya. Heeh. Ya, kita harus mengkaji itunya konsep dari STEM-nya itu. Iya. Eh, yang sainsnya itu apa, pengetahuan. Berarti kalau pengetahuan otomatis wajib ada, ya kan? Iya. Nah, kalau teknik, ada materi matematika yang tidak perlu teknik. Misalnya merancang sesuatu, tidak perlu. Misalnya apa? Apa yang tidak perlu merancang gitu. Kalau induksi matematika gitu Bu? Induksi matematika Anda itu termasuk matematikanya kah itu atau engineeringnya itu? Itu masuk ke matematikanya. Matematikanya ya? Iya. Karena kan kalau di Gitu. induksi matematika itu kan dia membuktikan suatu rumus itu apakah benar atau tidak gitu kan menggunakan induksi. Sedangkan teknologinya pun kayaknya juga nggak ada karena dari rumus itu yang kita buktikan pembenarannya gitu. Atau begini, prosedur menemukan untuk n sama dengan 1, untuk n sama dengan n K. ditambah 1, Anda sajikan menggunakan PowerPoint misalnya. Nah, itu kan sudah memanfaatkan teknologi itu. Oh iya ya Bu. Nah, Ya teknologi itu dia. itu. Terus kita arahkan lagi ke teknik merancang rumusan, misalnya n sama dengan 1 itu kan dijabarkan itu. Iya, dari n sama dengan 1 dulu. Kemudian itu saya kira bisa digolongkan ke merancang itu, ke teknik. Berarti ke engineeringnya itu ya Bu ya? Iya, ke engineering. Itu dia. Nah, nanti seninya apa? Apakah ada animasinya yang digunakan di dalam PowerPoint tadi atau bagaimana? Nah, itu udah masuk seni di situ. Animasinya itu ya kan induksi itu merupakan seperti pada apa namanya domino yang disusun terus kan ditumbangkan maka akan mengenai domino selanjutnya gitu. Itu animasinya. Itu bisa juga animasi yang terkait dengan proses mengkonstruksi rumus tadi juga bisa kita animasikan. Ini kan n sama dengan 1. Nah, bagaimana prosedurnya? Itu kan bisa kita munculkan dalam bentuk animasi. Itu arts-nya. Gitu. Nah, terus matematiknya nanti menghitungnya. Oke, saya kira bisa Bu Juliani. STEM-nya masuk di situ. Ya. Nah, nanti coba Anda buat ya RPP yang terkait dengan induksi matematika. Anda mengajar di SMA, SMK? Di SMA, Bu. Nah, coba Anda ini bisa kita sharing, Bu, Anda buat RPP yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran inovatif yang berbasis STEM ini. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Ya, walaupun tidak di dalam kelas formal seperti ini. Ya. Oke. Yuliani dari mana ini? Saya dari Batam, Bu. Oke, ya. Nah, itu tugas ya. Oke, Bu. kita bisa sharing nanti. Berarti itu udah masuk tugas akhir itu, Bu, karena merancang RPP, Bu. Udah dibuat dah. Masih sedikit sih, Bu, dibuatnya. Silakan dibuat. Iya. Ya. Oke, Bu. Jadi Anda masing-masing nanti kan akan merancang RPP. Semuanya saya himbau untuk mengkonstruksi RPP sesuai tuntutan dengan perancangan inovatif. Oke, yalah. Baik. Nah, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Aisyah. Ya, terkait STEAM nih, Bu.
Jadi yang harus ada memuat STEAM-nya tuh yang kita kerjakan atau yang siswa hasilkan gitu. Maksudnya kemarin kan misalnya kalau ada IPA-nya, ada biologinya, misalnya siswa yang melihat secara langsung dengan mereka yang apa istilahnya keaktifan siswa, ataukah yang kita sajikan, misalnya teknologinya kita yang menyajikan PowerPoint gitu, bukan Nah, siswa yang membuat. Oke. Ya. Kita kembali lagi ke tuntutan pembelajaran inovatif. Harus ada kolaborasi guru dan siswa. Jadi tidak hanya siswa saja, tidak hanya guru saja, tetapi dalam setiap aktivitas diharapkan ada kolaborasi antara guru dan siswa. Nah gitu. Jadi ketika kita menyajikan misalnya PowerPoint tadi, nah tentu setelah kita sajikan PowerPoint atau kita berdiskusi dengan siswa terkait dengan materi yang disajikan di PowerPoint, ada yang akan dikerjakan oleh siswa. Itu maksudnya. Ya? Iya, Bu. Dah? Nah, ya Aisyah. Ya, Bu. Ingat lagi karakteristik pembelajaran inovatif itu. Harus kolaborasi guru dan siswa, harus berorientasi hot, harus ada keterampilan abad 21, literasi, PPK, dan seterusnya. Tidak terlepas dari yang kita bahas yang pertama tadi. Ya, sekarang lebih dikaitkan dengan STEAM begitu. Nah, itu tentang STEAM ya. Yang lain ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan atau pertanyaan yang bisa kita diskusikan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu, di STEAM ini nampak ada prinsip SMART Bu. Apa nih? Measurable. Nah ini hanya ada di STEAM saja atau di semua pembelajaran inovatif masuk Bu? Itu Henny bacanya di mana itu? Halaman 50 Bu. 50 di modul 2. KB2. Iya di KB2 Bu. Ibu juga mau lihat dulu ya. Oh, ini terkait dengan tujuannya ini. Terkait dengan tujuannya ini. Jadi SMART ini Semua kau gigitin. Dasar ngantong kucingku. Oke, pertanyaannya apa Henny? Iya Bu, di Apa sini pertanyaan ini? di sini rumusan tujuan pembelajarannya mengacu pada prinsip SMART. Di tujuan pembelajaran STEAM ini ada masuk SMART-nya, sedangkan di KB1 kita kan belum ada bahas SMART tuh Bu. Nah, apakah SMART itu memang hanya khusus untuk STEAM atau di seluruh pembelajaran inovatif Bu?
Oh, bukan untuk STEM aja, untuk pembelajaran inovatif. Untuk pembelajaran inovatif, bukan STEM saja. Di sini kan diuraikan bahwa merumuskan tujuan pembelajaran itu harus juga mengacu pada prinsip SMART. Walaupun tidak ada STEM-nya, SMART ini perlu menjadi perhatian, ya, karena dia harus spesifik, ada terukur, tercapai, relevan, realistik, kemudian jelas pencapaiannya, kan gitu. Jadi tidak mesti di STEM ini tujuan pembelajaran yang tanpa STEM pun harus ada itu, harusnya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Salam. Ini saya mau bertanya di halaman 54 Bu, di situ ada analisis materi pembelajaran. Di situ ada tabel analisis materi pembelajaran STEM, itu harus ditulisin di RPP-nya ya Bu ya? Halaman 54. Nah. Mas, apa pertanyaannya apa? Tabel yang 20 itu apakah harus dituliskan di RPP-nya gitu? Apa? Oh, tidak. Oh, tidak ya Bu ya? Tidak. Ini kan memberikan pengetahuan ke kita bahwa kalau kita mau menerapkan pendekatan STEM, maka seperti inilah kita melakukan analisis materi. Ya. Nah, untuk sainsnya apa, materinya, konseptualnya apa, proseduralnya apa, itu kita menganalisis dulu gitu. Jadi bukannya seperti ini masuknya ke dalam RPP, tetapi nanti di dalam RPP itu aktivitasnya memberikan deskripsi bahwa kita mengintegrasikan STEM di dalam pembelajaran. Gitu. Oh, oke Bu, terima kasih Bu. Jadi harus dirancang seperti yang ada di halaman. Contohnya tabelnya itu tabel berapa ini? Halaman tabel 24, ya kan? Nah, Anda bisa lihat langkah-langkah pembelajaran tabel 24. Iya Bu. Nah, tadi di dalam tabel 20 terkait dengan sains, rambu-rambunya seperti di halaman 54. Lalu implementasinya seperti halaman 59. Gitu ya. Sampai 60 untuk sains. Jadi 1, 2, 3 kegiatan fase 1 sampai 9 itu tergolong ke sains dari STEM. Nanti kegiatan inti ada lagi sainsnya. Kegiatan inti 4 sampai 5 itu teknologinya. Kemudian 6 sampai berapa ini? 11 Bu. 11 itu engineering-nya. Ya kan? Engineering science. Matematiknya nggak kelihatan. Ya kan? Jadi STEM. Matematiknya ada tuh Bu di bawah Bu. Gimana matematiknya? Di fase 4, nomor 5 sampai 7. Oh iya, fase 4. Fase 4. 5 sampai 7. 5 sampai 7.
Oh iya ya. Oh iya. Ini di pertemuan keduanya munculnya ya? Iya. Iya di pertemuan kedua, bukan di pertemuan pertama tadi. Oh, berarti udah beda pertemuan ya? Ini udah pertemuan. Ini perlu kita cermati juga ini apa? Oh, Nurma. Ya, karena ini hal yang baru kan? Ya, Hal yang baru. Aha, oke. Baik. Tadi sama pertanyaan si apa tadi? Juliani ya. Iya, Bu. Apakah setiap itu dalam satu pertemuan masuk semua? Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya bisa memasukkan semua, kita masukkan. Kalau tidak, ya ini contohnya di pertemuan pertama matematiknya tidak ada. Di pertemuan kedua baru muncul matematik. Berarti dipenggal gitu boleh ya, Bu ya? Nah, iya, sepertinya begitu. Nah, tapi ketentuannya tadi di modul 3 ada ya batasan minimal 3 gitu ya. Iya. Nah, minimal 3. Oke. Baik. Ada lagi? Ya Bu, Ya. Julia. ini yang halaman 55 tuh ada Nah, yang project based learning-nya nih Bu. Ada tabel 21, tabel 22, tabel 23. Ini yang dipakai yang mana ya Bu untuk PJBL STEAM-nya nih Bu? kita ini masih di KB2 kita. Iya Bu, masih di KB2 nih Bu. KB2 Halaman 56 Bu. 56. Oh, model PJBL STEAM. Terus, yang pertanyaannya apa, Yulia? Ini kan ada beberapa PJBL nih Bu. Ya, Yang kita gunakan itu yang mana Bu? refleksi, research, discovery, education, communication itu yang tabel 21 atau tabel 22? Maksud saya Bu, kita gunakan yang PJBL yang model, kan ada yang mana ya? Mana tadi? Ada yang Lukas, ada yang Laboy Rush, Oh iya, yang ada sama yang itu kita pakai yang mana ya Bu? Ah, begitu. Dalam penggunaannya kita bisa memilih yang mana yang mau dipakai. Mau Lukas kah atau mau Ras? Tergantung kebutuhan lagi. Ya, enggak mesti harus ini, harus itu, tidak. Kalau kita misalnya butuh yang si Lukas, kita pakai Lukas. Kalau kita butuh Ras, asalkan sumber teorinya jelas. Gitu. Oh gitu ya. Terima kasih Bu. Coba dari contoh yang diberikan di halaman 59 dia pakai yang mana? Reflection. Ras nampak. Reset. Terus discovery. Discovery. Jadi application-nya sudah di pertemuan berikutnya. Nah, terus communication-nya juga di pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan STEAM ini dia menggunakan STEAM-nya juga, PJBL-nya tidak berlangsung dalam satu kali pertemuan. Bisa berlanjut dia menjadi pertemuan berikutnya. Ya karena ini project kan? Project itu bisa dikerjakan tidak hanya putus dalam satu kali pertemuan. Nah, dari contoh yang diberikan memakai Ras. Lalu Anda perlu membandingkan antara Lukas dan Ras. Memonitor, mengevaluasi pengalaman, mengkomunikasikan. Ya. Kalau di sini refleksi, membawa siswa ke dalam sebuah masalah. Kalau di situ start with the essential question. Siswa diberikan beberapa pertanyaan terkait masalah. Itu juga sebenarnya aktivitasnya, ya kan? Sama Jadi, juga Bu aktivitasnya. Iya sama juga sebenarnya. Terus misalnya fase ke-6-nya
evaluate the experience, mengevaluasi pengalaman. Dan di sini dia dari mengevaluasi itu langsung dikomunikasikannya, mengkomunikasikan. Oke. Jadi pertanyaannya tadi mana yang mau kita pakai, tergantung kita mau memilih yang mana, ya, mau Lukas atau Aras. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah KB2. Masuk kita ke KB3. Widya? Widya mau nanya? Ya. Halo? 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 Ya, Bu. Ya, Widya mau memberikan masukan? Mau bertanya, Bu, untuk penilaian STEAM, Bu. Nah, STEAM, ya. Nah, penilaiannya itu kan dikatakan di modul itu kalau kita menggunakan sistem tertanam itu berarti kita hanya menilai mata pelajaran yang kita ampu saja kan. Misalnya matematika berarti matematikanya. Contohnya misalnya saya materi aritmatika sosial, Bu. Nah, jadi di situ artnya Halo? Halo? Widya? Halo? You are now muted. Halo? Hilang suaranya? Miu gantengku. Nggak usah lah. Miu ini ganteng-ganteng sukanya nakal nih. Heran kok sama si Miu. Widya? Ganteng kayak kucing. Halo? Hilang suaranya? Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, dari tadi susah kali mau menggunakan mikrofonnya baru bisa bergabung. Nah, tadi udah ada lumayan sedikit mengikuti sih tapi ada mau bertanya mengenai mod yang masih di KB2 ini, boleh Bu? Silakan Herman. Dari mana ini? Ah, dari Batam Bu. Ke Batam, oke. Ya Bu, ini terkait pembuatan tujuan pembelajaran tentang SMART. Nah, di STEAM ini kan dituntut adanya ABCD dan SMART ini. SMART itu kan yang pertama itu kan spesifik itu ya. Di modul itu sudah dijelaskan yang spesifik itu seperti apa dan yang tidak spesifik bagaimana. Kalau dari tuntutannya kan itu harus spesifik. Tadi kalau nggak salah ada disebutkan dari pertanyaan Ibu yang bertanya kalau nggak salah. Ibu memberikan tujuan pembelajaran yang sangat panjang itu ada siswa dapat membuat ini, membuat ini, membuat ini. Nah, di situ apakah itu jadinya tidak spesifik ya maksudnya? Karena di sini spesifik kalau nggak salah harus satu-satu aja. Nah, itu berarti bikin satu persatu tujuan pembelajarannya atau memang disambung gitu supaya dapat semua unsurnya. Oke. ya. Kita kan menggabungkan semua aturan-aturan yang dibuat, ya. Aturan yang ditetapkan oleh standar proses, aturan yang kita dapatkan dari modul ini. Yang saya sebutkan tadi ada koma-komanya, Pak Herman. Pak Herman ya? Iya, Bu. Iya, ya. Nah, ada misalnya membuat jaring-jaring kubus, koma. Nah, gitu.
menemukan luas permukaan kubus. Jadi dia Oh, spesifik. berarti Heeh. maksudnya kalau dituang dalam RPP itu nanti dia jatuhnya tujuan pembelajaran, maksudnya satu dapat membuat jaring-jaringnya, dua dapat membuat misalnya kan yang lainnya gitu ya. Ya, betul. Jadi satu materi itu satu KKO-nya, satu kata kerja operasionalnya, itu yang dikatakan spesifik. Nah, ya, walaupun dia dipisahkan dengan koma, karena tujuan pembelajaran itu diminta munculkanlah dalam satu paragraf. Tetapi dalam satu paragraf itu akan memuat beberapa yang akan dituju. Yang akan dituju itu harus ada kata kerja operasionalnya. Jadi Anda misalnya mau merumuskan tujuan untuk pendekatan STEAM, harus juga memperhatikan prinsip SMART-nya tadi. Itu dia. Oh iya Bu, makasih Bu. Itu maksudnya. Baik. Mana tadi Widya yang bertanya? Mana Widya? Widya tadi hilang suaranya. Udah. Kenapa? Terganggu sinyal. Iya Bu, sekali sinyal. Tadi apa maksudnya tentang penilaian STEAM Bu? Penilaian STEAM. Jadi kan misalnya kita matematika, jadi kan di dalam itu ada yang lain-lain kan, engineering-nya, arts-nya, dan lain sebagainya. Berarti dalam kegiatan yang misalnya memuat arts-nya itu Bu, kita tetap nilai itu sebagai nilai matematika gitu ya Bu ya? Iya. Yang tujuan pembelajaran kita tidak terlepas dari lingkup materi kita. Hanya saja pembelajarannya itu menggunakan STEAM, pendekatan STEAM. Ada arts-nya, ada tekniknya, ada apa lagi tadi, sainsnya, kemudian ada apa namanya engineering, teknik, kemudian yang kelima unsurnya kalau misalnya di dalam pembelajaran kita ada, yang kita ukur tetap matematikanya gitu. Misalnya teknologi, Anda menggunakan video yang Anda gunakan dalam rangka supaya bisa mempelajari matematika yang diberikan. Itu ya Widya. Terima kasih Bu. Silakan unmute lagi, ribut. Unmute lagi ya, coba. Oke. Baik. Kita lanjut ke blended learning. Ada permasalahan di blended learning? Bagaimana dengan blended? Yang terkait dengan pandemi sekarang Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Cici, ya. Ini Bu, saya ingin bertanya untuk blended learning ini apakah penilaiannya itu terpisah antara pembelajaran online dan tatap muka Bu atau digabung itu bagaimana Bu? Mohon penjelasannya Bu. Oke. Dan tujuannya kita blended ini karena nggak bisa tatap muka semua dipadukan dengan online kan gitu ya. Nah, namun kalau kita mau melakukan penilaian tentu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, terkait dengan indikator yang akan dicapai. Jadi penilaiannya digabungkan, jangan dipisah gitu. Coba Anda lihat contoh yang ada di modul. Bagaimana dengan penilaiannya? Coba, Cici. Iya Bu, sebentar buka modul dulu Bu. Buka modul dulu ya.
Yang lain sementara Cici membuka modul. Makan sekolah lah. Rugi makan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ini, Silakan. Zedri itu Suminto. iya Pak, iya Bu. Ini mau bertanya Bu. Ini kan sebagai sebagai pemula yang menggunakan aplikasi apa yang mudah Bu? Karena saya ini belum paham tentang itu teknologi e-learning itu Bu. E-learning. Anda sekolahnya di mana? Suminto? Saya di SMP 7 Singingi Bu. Di Kuantan Singingi Bu. Kuantan Singingi. Selama ini belum ada blended learning? Belum Bu. Belum Jadi menerapkan Bu. Jadi pembelajaran siswa online bagaimana caranya? Online di sini menggunakan HP aja Bu. Apa menggunakan fasilitas WA aja Bu ya? Oh, WA Group. Ya WA Group itu aja. Jadi kemarin saya coba Google Classroom kan Bu. Iya. Pemula juga ya. Belum paham sekali dengan Google Classroom itu Bu. Nah ya, Anda bisa gunakan nanti Google Classroom, ya, bisa gunakan Webex, juga bisa gunakan Zoom, tergantung apa yang anak-anak atau peserta didiknya juga bisa lakukan. Nah, kalau Google Classroom misalnya, ya, Anda perlu mempelajari dulu bagaimana cara penggunaan Google Classroom. Di mana dituliskan tugasnya, di mana dituliskan soal-soalnya, itu perlu dipelajari dulu. Dan bagaimana mengontrol siswa belajarnya, itu memang perlu dipelajari. Nah, tentu harus mandiri mempelajari aplikasi itu. Anda bisa buka YouTube bagaimana mengaplikasikan Google Classroom. Itu kira-kira Pak Suminto, ya. Jadi untuk tahap awal Anda coba gunakan Google Classroom aja dulu. Karena kalau Zoom waktunya terbatas, 40 menit ya udah minta dibayar. Tapi kalau Google Classroom agak lebih fleksibel. Jadi di dalam Google Classroom Anda juga bisa menggunakan Google Meeting. Ya, nah itu. Ya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Oke. Tadi mana Bu Cici? Bagaimana Bu Cici? Iya Bu, di modul halaman 85 metode penilaian, di situ terpisah antara kolom online dan tatap muka Bu. Itu bagaimana ya Bu ya maksudnya? Saya kurang begitu paham Bu. Halaman 85 Bu. 85 kegiatan pembelajaran online. Online apa yang dilakukan, tatap muka apa yang dilakukan, ya. Itu ini semacam penilaian yang dilakukan. Baik, penilaian itu kan ada bermacam-macam. Kalau penilaian pengetahuan ada lisan, ada tertulis, ada penugasan. Ya Bu Cici? Nah, kalau lisan kita bisa lakukan dalam tatap muka atau online. Seperti sekarang ini saya bertanya, lalu Anda menjawab. Ini secara online kita
melakukan evaluasi ini, melakukan penilaian. Nanti kalau ada tatap muka, kita lakukan ajukan pertanyaan lisan. Berarti melakukan penilaian lisannya dalam bentuk tatap muka. Jadi artinya dalam blended learning ini melakukan penilaian itu bisa secara online, bisa secara offline. Itu maksudnya. Nah, kalau misalnya penilaian di akhir pembelajaran Anda melakukan secara online. Nah, berarti kan Anda memberikan tes tertulis, apakah melalui Google Classroom, apakah melalui WA. Nah, itu artinya Anda melakukan secara online. Tapi kalau Anda berikan tes tertulis itu di dalam kelas dengan anaknya duduk dalam masa pandemi ini duduknya berjarak, nah itu berarti Anda melakukan penilaian secara offline. Jadi dari tabel 585 ini semacam perencanaan yang dilakukan oleh guru dalam rangka melakukan blended learning. Mana yang dilakukan secara online, mana yang dilakukan secara tatap muka. Setelah direncanakan yang seperti ini, baru diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Itu maksudnya Cici. Ya? Ya Bu, berarti pelaksanaan penilaian itu bisa dilaksanakan secara online ataupun offline, tetapi pada akhirnya nilai itu tetap satu begitu ya Bu ya? Oh iya. Sama kita mengajar offline seperti biasa. Dari awal pembelajaran kita sudah melakukan penilaian lisan, sudah mengamati siswa bekerja, sudah melakukan tes formatif di akhir pembelajaran. Pada akhirnya itu nilainya kan disatukan semua, ya kan? Iya Bu, iya. Iya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sahrial, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, ini saya sedikit mau bertanya Bu, masalah tentang menyambung tadi tentang penilaian tadi Bu ya, masalah blended learning. Di situ kan ini ada yang mengenai online dan tatap muka. Ini secara langsung berarti tatap mukanya Bu ya dengan siswa. Jadi pada saat pandemi ini kan kita online full ini Bu. Full. Jadi untuk merancang yang itu nanti pada tugas akhir itu gimana Bu ya masalah tatap muka itu? Kita online juga Bu. Kalau offline itu pun nanti ya tidak ada dibenarkan kita karena kita tidak masuk ini sama sekali tidak masuk. Jadi full online gitu kan. Jadi merancangnya itu kita mengikuti yang seperti ini atau yang bagaimana Bu ya? Oke. Berarti Anda kalau full online, ya berarti rancangan pembelajaran yang dibuat jangan ada gambaran adanya tatap muka. Itu aja. Jadi semuanya online. Misalnya di kegiatan pendahuluan Anda menyajikan video secara online melalui Google Classroom. Itu kan Anda menggambarkan online, ya kan? Nanti Anda misalnya memberikan persepsi secara online, siswanya menggunakan Google Meet. Nah, itu kan juga sudah online. Nanti siswa mengerjakan lembar kerja yang Anda kirimkan lewat Google Classroom. Lalu Anda memantau kegiatan mereka secara online. Itu juga sudah menyatakan bahwa pembelajaran yang Anda lakukan online gitu. Itu maksudnya, ya. Berarti tidak mesti dengan tatap muka juga Bu ya. Tapi kalau gitu ya. Ya, jadi Anda rancang pembelajaran yang memberikan gambaran seperti apa pembelajaran yang Anda lakukan sehingga dari pembelajaran yang Anda lakukan itu tergambar bahwa full online. Gitu dia. Ya, kalau yang diberikan contoh ini kan ada ininya, blendednya. Ada tatap mukanya, ada online-nya. Gitu. Oke. Kalau siapa nih?
Waduh. Akhir Tugas akhir, Bu. Di KB 4, Bu. di halaman berapa? Coba lihat Tugas akhir di KB 4, Bu. KB Halaman 60 halaman KB 4 belum. Sumatif kalau nggak salah. Coba halaman berapa? Coba kasih tahu. halaman 8. 138, Bu. Saya 138. Katanya di sini susunlah kembali RPP dari salah satu mata pelajaran untuk yang sudah memiliki tapi belum dilaksanakan seperti ini. Nomor 3-nya, Bu. Nomor 3, susun RPP blended learning pada tema pelajaran tertentu pada jenjang pembelajaran. Oh, ini maksudnya Pak Sahrial. Kemudian ini yang Anda buat itu memang RPP blended learning. Bukan artinya Anda membuat RPP yang bisa Anda laksanakan sekarang. Jadi memang mengacu kepada contoh yang diberikan di modul blended learning. Nah, gitu maksudnya. You are now Oke? muted. Bu, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Yang nomor 3 ini kan, Bu, berdasarkan RPP konvensional yang Anda susun. Apakah nanti kita lampirkan RPP konvensionalnya atau yang langsung sudah dalam bentuk blended? Ya, RPP konvensionalnya memang dicantumkan dulu. Ya, karena dari situ dikembangkan menjadi blended. Jadi di dalam tugas akhir itu ada RPP konvensional seperti yang dibuat Juliani, itu kan RPP konvensional ya. Nah, nanti mana RPP yang blended learning-nya sehingga dapat dilihat beda antara RPP konvensional dengan RPP blended learning. Gitu. Oke, Aisyah tadi ya? Iya, Bu. Jadi nomor 1 itu sama dicantumkan juga, Bu, ya. Susunlah kembali. Susunlah kembali RPP dari salah satu mata pelajaran, tapi belum dilaksanakan pada semester ini. Analisis dan terapkan untuk kalau ini Anda disuruh merancang pembelajaran inovatif. Rancangan pembelajaran inovatif seperti ada di modul KB 1 tadi. Kegiatan pembelajarannya itu kan menggambarkan pembelajaran inovatif itu. Terlaksananya secara tatap muka. Jadi apa yang dituntut oleh unsur-unsur pembelajaran inovatif terdapat di dalam RPP. Ya, Aisyah ya. Iya, Bu, baik, Bu. Inovatif. Kalau nomor 3, unsurkan dulu RPP konvensional, baru RPP blended learning-nya. Gitu. Udah? Di nomor 1 tidak perlu RPP konvensionalnya dimunculkan. Langsung RPP yang inovatifnya. Yang menerapkan unsur-unsur inovatif. Baik, sudah jelas? Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya, yang belum paham
atau ingin memberikan tambahan masukan untuk kelengkapan pemahamannya terkait dengan perancangan pembelajaran inovatif? Bertanya, Bu. Ya. Bertanya terkait tugas akhir, Bu. Ya. Kalau pada modul pedagogi 2 kemarin dengan Ibu juga kan? Tugas akhirnya kan di apa tuh? Perlu dicantumkan lagi dari formatif 1, formatif 2. Apa itu Apakah ditanya untuk yang kayak terus yang kayak sekarang gitu? ini tugas akhir saja atau seperti kemarin juga, Bu? Sebagusnya dicantumkan jawaban KB1, KB2, KB3, terus formatifnya. Anda kan tinggal copy paste lagi kan? Iya, Bu. Ya, jadi bagusnya seperti itu. Supaya terlihat secara komprehensif. Memang di sini diminta yang namanya tugas akhir yang soal yang 3 ini, ya kan? Iya, Nah, tetapi akan lebih lengkap kalau dilihat di tugas akhir itu Anda kirimkan PDF-nya mulai dari pekerjaan Anda di KB1, KB2, KB3, dan tugas akhir. Oke. Sama seperti biasa. You are now unmuted. Perlu saya ingatkan, tolong dilihat centangnya ya di setiap aktivitas, mulai dari D1 sampai D9. D9. Jangan sampai ada yang kosong ya. Ya, Bu. Ya, lihat centangnya sendiri, karena masing-masing bisa melihat kelengkapan pekerjaannya. Nah, pertemuan berikutnya besok Anda akan masuk ke geometri. Sampai akhir Anda akan membahas materi matematika. Nanti dalam pembelajarannya tidak akan terlepas dengan ilmu pedagogiknya. Karena seorang guru yang profesional harus punya 4 kompetensi. Apa itu? Kompetensi guru, Pedagogik, sosial, kepribadian, profesional, Bu. Nah, itu dia. Itu sudah kita bahas semua. Nah, mulai besok itu profesionalnya lagi yang akan diisi. Ya. Sehingga nanti dalam merancang pembelajaran materi matematika yang dianggap sulit oleh siswa itu bisa kita jadikan mereka tertarik dan dapat mengkonstruksi pengetahuannya dengan mudah. Harapannya seperti itu. Nah, kalau di pedagogiknya tidak dirancang sedemikian rupa, maka akan siswa akan tetap mengalami kesulitan-kesulitan yang selama ini Anda alami sendiri di dalam proses pembelajaran. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, ada Juliani? Ya, Bu, ini yang tentang tugas akhir nih, Bu. Kan nomor 1 sama nomor 3 itu kan menyusun kembali RPP. Kalau misalnya RPP itu materi pokok yang sama, boleh tidak, Bu? RPP materi pokok yang sama. Atau KD yang sama gitu untuk nomor 1 dan nomor 3? Boleh. Boleh ya, Bu ya? Jadi kan yang pertama itu lengkap semua pembelajaran inovatifnya. Ya. Jadi Anda upayakanlah semaksimal mungkin pembelajaran yang dilakukan itu memberikan gambaran pembelajaran inovatif. Kalau yang di ketiga, pembelajarannya inovatif juga, tetapi blended learning. Iya, dipadukan gitu ya, Bu ya? Dipadukan ya. Iya. Ya, boleh. Oke, terima kasih, Bu. Ya, karena tidak ada batasan harus materi yang berbeda. Iya. Tidak ada. Oke. Baik. You are now muted. Bu, Ya, ini. gini Bu, sebenarnya ini masih agak bingung sih Bu, gimana cara menerapkan blended learning untuk pembelajaran. Kalau dilihat contoh, alokasi waktunya itu dari orientasi sampai kegiatan penutup itu ada 190 menit. Berarti
4 jam pelajaran, 2 pertemuan. Kalau gitu pembelajaran blended learning ini terputus gitu ya, Bu? Gimana masih Oh iya, ya Hendy. Kalau kita cermati, blended learning ini kan yang online-nya itu anaknya kan bisa belajar kapan saja, ya, dengan waktu yang kita setting, gitu. Nah, jadi apa namanya itu? Ada poin-poin tertentu yang pelaksanaannya itu tidak terstruktur. Jadi 190 menit itu bisa jadi tidak apa namanya? Tidak dalam waktu yang bersamaan begitu. Mulai dari menit pertama sampai menit ke 190. Mana tadi? Halaman berapa tadi itu? halaman 88, Bu. Yang di blended ya, Hen? Iya, Bu. Coba lihat. Nanti 8 online. Ini kegiatan pembelajaran. Ini memang perlu setting nih, Henny. Ya, antara guru dengan siswa itu memang harus melakukan setting pembelajaran. Kapan nanti mau melakukan orientasi, ya kan? Kemudian kapan mau melakukan persepsi, motivasi. Nanti soalnya di tabel ini membingungkan juga. Yang menit-menitnya ini untuk tatap muka kah atau untuk online? Saya juga kurang paham memahami tabel ini. Menurut pemahaman Anda semua bagaimana ini? Coba, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Jadi, Bu, blended learning Bu, blended learning itu pada dasarnya menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan online. Jadi misal nih pertemuan hari Senin misalnya. Nah, hari Senin itu maksud blended learning itu hari Senin mereka tatap muka, terus pertemuan kedua hari Selasanya online, atau di hari Senin itu setengah 1 jamnya tatap muka, 1 jamnya online, atau gimana tuh? Itu di dalam tabel 26 ini, ya kan? Tabel 26 ini tidak ada penetapan hari pertama, hari kedua, tetapi dia dalam pembelajarannya berurutan saja alokasi waktunya. Mulai dari orientasi, persepsi, motivasi, begitu. Nah, terus yang mana yang online, yang mana waktunya yang untuk tatap muka. Kalau kita melihat tabel 26 ini, sepertinya ini semua untuk tatap muka, kan? Betul. 5 menit tatap muka, coba perhatikan semua. Iya, Bu. Halo, Assalamualaikum, Bu. Halo, tabel 26, coba perhatikan. Ya, siapa Aisyah? Iya, Bu, dari tabel tuh, Bu. Iya. Dari yang saya lihat itu semuanya untuk tatap muka, sementara yang online-nya itu siswa lakukan sebelum tatap muka. Jadi persiapan untuk kegiatan-kegiatan itu siswa online dulu di rumah. Itu.
Ya, dari yang saya tangkap, Bu. Ya, jadi tadi Heni menghitung ini Iya Bu, ya Bu. ini yang 190 menit itu yang mana ini? Yang tatap muka Bu. Iya. Jadi yang menjadi masalah apa sekarang? Kalau dilihat dari rangkaian RPP dari orientasi sampai kegiatan penutup itu sepertinya 2 pertemuan Bu. Nah, berarti ada terputus gitu Bu. Misal pertemuan pertama hanya orientasi sampai data collection aja. Nah, pertemuan kedua mulai data processing sampai kegiatan penutup seperti Begitu. seperti itu atau gimana gitu Bu. Karena alokasinya itu 2 pertemuan. Iya, betul. Kalau 2 pertemuan tentu terputus jadinya kegiatan pembelajaran. Iya. Jadi DL-nya jadi terputus. Kalau DL itu mestinya kan apa terlaksana dalam 1 kali pertemuan. Dalam pembelajaran tatap muka begini rupanya. Ya, baik Heni. Dalam setting yang diberikan di tabel 26 ini, waktunya memang melebihi waktu yang disetting di sekolah. Ya. 190 menit berarti ada berapa JP itu? 4 JP. Kalau untuk SMA sudah melebihi malah ya. Melebihi dari 4 JP. Untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah, tentu Anda juga mengikuti jadwal yang ditetapkan di sekolah. Gitu ya. Ini kan terkait dengan tugas 3 merancang blended learning. Halo, Heni? Halo yang lain? Iya Bu. Iya Bu, masih dengar Bu. Saya takut bicara sendiri nih. Dengar Bu. Ya Bu. Dengar ya. Dengar. Nah, kalau kita cermati tabel 26 ini contoh yang diberikan melebihi dari waktu yang ditetapkan di sekolah. Nah, Anda mau menyusun blended learning tentu juga memperhatikan jadwal yang ditetapkan di sekolah. Ya. Atau rancangan pembelajarannya duluan, baru nanti jadwalnya disusun di sekolah. Jadi bisa 2 alternatif. Anda perhatikan jadwal yang ada di sekolah, lalu Anda buat blended learning. Atau Anda buat blended learning menyesuaikan dengan implementasinya nanti dengan sekolah menyesuaikan dengan perencanaan Anda. Kalau dari contoh yang diberikan, dibuat dulu rancangannya, nanti laksanakan. Nanti harus diinformasikan ke sekolah kalau Anda akan melakukan blended learning dengan perencanaan seperti ini. Itu kira-kira yang bisa saya komentari. Ya ini. Nah, gimana menurut Anda Heni? Kalau di Al-Bayyinah gimana? Agak susah Bu. Kami aja dikurangi jam. Jadi kalau misalnya Anda mau blended learning itu kan anak belajar dulu secara online nanti baru tatap muka. Belajar dulu secara online baru tatap muka kan gitu kan?
Nah, jadi anak sudah diberi tugas-tugas yang perlu dipelajarinya secara online. Nanti ada tatap muka yang dilakukan berdasarkan online yang dia sudah pelajari. Kan gitu sekarang itu. Nah, kalau satu kali pertemuannya 2 JP, maka blended learning-nya untuk tatap mukanya disediakan alokasi waktunya 90 menit untuk SMA. Ya, 80 menit untuk SMP kalau 2 kali kalau 2 JP. Kalau 3 kali JP di SMP tentu 120 menit. Gitu aja. Oke. Nah, mau menyesuaikan dengan kondisi sekolah, lihat jam yang ditetapkan di sekolah. Kalau mau merancang blended learning tanpa melihat jam yang tersedia di sekolah, nah seperti tabel 26 ini. Baik? Ya? Paham? Ya? Oke? Nah, silakanlah dibuat dulu. Ya, nanti kan Anda ketika PL nanti juga akan kita lihat lagi situasinya seperti apa. Yang sekarang bagaimana ilmu tentang STEM-nya, ilmu tentang blended learning-nya, ilmu tentang pembelajaran inovatifnya yang perlu dimatangkan terlebih dahulu dan membuat rancangannya. Dah, kita cukupkan sampai di sini dulu supaya ya Bu, cukup supaya Bu. Anda bisa mengerjakan tugas sumatif. tes sumatifnya dan sampai nanti bisa mengupload semuanya. Semoga sehat selalu, sukses. Amin. Dan memang harus ditingkatkan kemandiriannya karena ini perlu dibaca satu persatu. Butuh waktu kita untuk mencermati setiap modul yang Oke, selamat berjuang. Semoga berhasil. Kita tutup pertemuan kita ini. Walaupun kita tidak melihat wajah ya, hanya mendengar suara. Semoga sukses selalu. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan lanjutkan aktivitasnya ya. Terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Ya.